Pernahkah Anda menatap mata kucing Anda dan bertanya-tanya, misteri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapan penuh kebebasan itu? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke era kastil, ksatria, dan takhayul gelap. Sebuah masa di mana kucing peliharaan Anda yang manis dan suka mendengkur bisa saja dicap sebagai kaki tangan iblis dan dihukum bakar. Namun, pada saat yang sama, ia juga bisa menjadi inspirasi bagi seorang biarawan penyair, bahkan menjadi simbol pada lambang kebesaran seorang ksatria. Inilah kisah yang luar biasa, penuh kontradiksi, tentang kucing di abad pertengahan. Kita akan mengungkap bagaimana hewan ini melalui perjalanan dari pemburu yang dihormati menjadi sasaran kebencian massal, dan bagaimana kebencian ini mungkin telah merenggut jutaan nyawa di Eropa. Bersiaplah, karena setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah lagi melihat kucing Anda dengan cara yang sama. Menurut Anda, apa yang begitu istimewa dari kucing sehingga memicu emosi yang begitu kuat pada manusia, dari pemujaan total hingga ketakutan yang mematikan? Tuliskan pemikiran pertama Anda di kolom komentar sekarang juga. Untuk memahami seluruh drama yang terjadi di abad pertengahan, kita perlu mundur selangkah. Di Mesir kuno, kucing dipuja layaknya dewa. Dewi Bastet dengan kepala kucing adalah simbol rumah tangga, kesuburan, dan kegembiraan. Membunuh seekor kucing akan dihukum mati. Di Roma kuno, kucing adalah simbol kebebasan dan kemandirian, sering digambarkan di samping Dewi Libertas. Mereka adalah teman yang sangat berguna, melindungi lumbung dari hama pengerat. Legioner Romawi membawa mereka dalam perjalanan militer mereka di seluruh Eropa, membantu penyebarannya. Jadi, pada awal abad pertengahan, sekitar abad ke-5 Masehi, kucing sudah sangat dikenal oleh orang Eropa. Mereka telah memantapkan posisi mereka sebagai hewan yang praktis dan bermanfaat. Mereka hidup di desa-desa, kota-kota, biara-biara, dan kastil, menjalankan tugas utama mereka, memburu tikus dan hama pengerat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hanya dalam beberapa abad, makhluk yang bermanfaat ini akan berubah di mata manusia menjadi entitas iblis yang hanya pantas dibakar. Apa yang salah? Justru dari pertanyaan inilah kisah kita yang rumit dan kelam ini dimulai. Pada abad pertengahan awal, atau yang sering disebut zaman kegelapan, setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, kehidupan terasa keras dan sangat pragmatis. Masyarakat saat itu tidak punya waktu untuk memikirkan konstruksi simbolis yang rumit terkait hewan. Kucing dihargai terutama karena nilai fungsionalnya yang murni. Bayangkan sebuah desa atau kota abad pertengahan. Sanitasi masih sangat primitif, limbah sering dibuang begitu saja ke jalanan. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi perkembangbiakan tikus dan segala jenis hama pengerat. Tikus bukan sekadar hama kecil, mereka menghancurkan persediaan biji-bijian yang sangat berharga, sumber kehidupan seluruh komunitas. 1 tahun gagal panen bisa memicu kelaparan, dan serbuan tikus dapat menghabiskan semua yang berhasil dikumpulkan. Dalam dunia seperti ini, kucing bukanlah sekadar hewan peliharaan, melainkan penjaga sejati keamanan pangan. Ia adalah senjata biologis yang ampuh melawan ancaman utama kelangsungan hidup mereka. Betapa berharganya kucing ini tercermin dalam hukum-hukum pada masa itu. Contohnya, di Wales pada abad ke-10, hukum Raja Hywel Dda menetapkan harga spesifik seekor kucing. Anak kucing yang baru lahir dihargai 1 peni. Begitu ia bisa membuka mata, harganya naik menjadi 2 peni. Dan setelah berhasil menangkap tikus pertamanya, nilainya melonjak hingga 4 peni, setara dengan harga seekor domba. Membunuh kucing yang menjaga lumbung kerajaan dikenakan denda yang luar biasa besar. Si pelaku harus menumpuk biji-bijian setinggi tubuh kucing yang digantung terbalik, dengan ekornya nyaris menyentuh lantai, hingga seluruh tubuh hewan itu tertutup. Aturan ini menunjukkan betapa tingginya nilai keterampilan berburu kucing. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi abad pertengahan, sebuah roda gigi kecil namun sangat krusial dalam mesin bertahan hidup masyarakat. Aktivitas malamnya, gerakannya yang sunyi, dan matanya yang bersinar dalam gelap, saat itu belum memicu ketakutan, melainkan rasa hormat terhadap sifat pemburu yang misterius namun sangat efektif. Pada periode ini, kucing hanyalah seekor kucing, makhluk yang bermanfaat, hidup berdampingan dengan manusia. Kucing punya tempat yang sangat istimewa di lingkungan biara. Pada abad pertengahan, biara bukan hanya pusat kehidupan religius, tetapi juga pusat kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Para biarawan sibuk menyalin manuskrip berharga,
menghasilkan karya seni yang sesungguhnya. Dan di sini, mereka memiliki musuh yang sama dengan para petani, yaitu hewan pengerat. Tikus dan curut bisa menghancurkan hasil kerja seumur hidup seorang penyalin hanya dalam semalam saja, menggerogoti lembaran perkamen yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, di Eskriptorium Biara, kucing bukan lagi barang mewah, melainkan suatu keharusan. Mereka adalah penjaga pengetahuan yang sunyi dan waspada. Contoh paling terkenal dari hubungan semacam ini adalah puisi Irlandia abad ke-9 yang ditulis oleh seorang biarawan tak dikenal di tepi halaman manuskrip. Puisi itu didedikasikan untuk kucingnya yang bernama Pangurban, yang berarti si putih yang pekerja keras. Dalam karya yang mengharukan ini, biarawan itu membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan kucingnya. Ia menulis, "Aku dan kucingku Pangurban, kami memiliki keahlian yang serupa. Dia memburu tikus, dan aku memburu kata-kata." Dia menggambarkan bagaimana si kucing bersukacita saat berhasil menangkap tikus dengan cakarnya, sama seperti sang biarawan bersukacita ketika ia berhasil memecahkan pertanyaan teologis yang rumit. Puisi ini adalah bukti luar biasa tentang hubungan hangat dan persahabatan antara manusia dan hewan pada masa itu. Tidak ada sedikit pun indikasi demonisasi di sini. Kucing adalah teman, sahabat, dan rekan sesama pemburu. Ia tidak hanya berguna, tetapi juga membawa kegembiraan dan menjadi sumber inspirasi. Hubungan semacam ini mungkin tidak jarang terjadi. Dalam keheningan perpustakaan biara, di mana para biarawan menghabiskan waktu berjam-jam dalam kesendirian, kehadiran makhluk yang sunyi dan mendengkur bisa menjadi penghiburan yang nyata. Kucing adalah pengingat hidup akan dunia ciptaan Tuhan yang sederhana dan harmonis. Sebuah kontras dengan pencarian teologis yang rumit dan terkadang menyakitkan. Pangurban menjadi simbol sisi terang sejarah kucing abad pertengahan, sisi yang sayangnya akan semakin jarang kita bicarakan saat kita melangkah lebih jauh ke dalam abad-abad berikutnya. Mari kita bergeser ke utara, ke tanah bangsa Viking. Para pelaut dan prajurit pemberani ini juga sangat menghargai kucing, dan alasannya sangat jelas. Pertama, sama seperti di seluruh Eropa, kucing adalah pemburu tikus yang tak tergantikan. Di kapal-kapal Viking, yang dikenal sebagai drakar, mereka berlayar jauh hingga ke Greenland, Islandia, bahkan Amerika Utara. Di sana, kucing menjaga persediaan makanan, serta melindungi tali dan layar dari kerusakan gigitan tikus yang mudah merusak. Kehadiran seekor kucing di atas kapal dianggap sebagai jaminan pelayaran yang sukses dan aman. Kedua, kucing memainkan peran penting dalam mitologi Nordik. Dewi Freya yang perkasa, yang diasosiasikan dengan cinta, kecantikan, kesuburan, dan perang, melintasi langit dengan kereta yang ditarik oleh 2 ekor kucing besar. Menurut legenda, kedua kucing ini adalah hadiah langsung dari Dewa Thor. Status ilahi semacam ini tentu memberikan kucing aura penghormatan khusus. Mereka dianggap sebagai hewan suci Freya. Menyakiti mereka berarti menghina sang dewi itu sendiri. Dipercaya bahwa bangsa Viking lah yang turut menyebarkan ras kucing yang kini dikenal sebagai Norwegian Forest Cat ke seluruh dunia. Hewan-hewan besar, kuat, dan berbulu lebat ini beradaptasi sempurna dengan iklim Nordik yang keras dan merupakan pemburu ulung. Temuan arkeologi di permukiman Viking memperkuat bukti keberadaan kucing yang meluas. Tulang-tulang mereka ditemukan dalam limbah rumah tangga maupun di kuburan, menunjukkan betapa pentingnya hewan ini. Lebih dari itu, kucing tidak hanya berfungsi sebagai pendamping praktis, tetapi juga mungkin simbol kenyamanan rumah tangga. Ketika Viking mendirikan permukiman baru, mereka membawa serta ternak, benih, dan tentu saja kucing. Ini dilakukan untuk menciptakan kembali kehidupan sehari-hari yang mereka kenal dan memastikan rumah baru mereka terlindungi. Dengan demikian, di dunia Viking, kucing adalah makhluk yang serbaguna, anggota kru yang tak tergantikan, simbol mitologis, dan penjaga perapian rumah. Era Viking menjadi contoh lain dari koeksistensi harmonis antara manusia dan kucing, jauh sebelum awan gelap takhayul mulai menyelimuti Eropa. Jika kita melihat wilayah Slavia, kita akan menemukan dualitas serupa dalam pandangan mereka terhadap kucing, sebuah pandangan yang nantinya akan meluas ke seluruh Eropa. Di satu sisi, kucing sangat erat kaitannya dengan rumah dan dianggap sebagai pendamping domovoi. Domovoi, roh penjaga rumah, dipercaya bisa berwujud kucing, atau setidaknya menyukai keberadaan hewan ini. Ada kebiasaan saat pindah rumah baru, kucing akan dimasukkan pertama kali.
Tujuannya agar kucing itu bernegosiasi dengan Domovoi dan menjamin kesejahteraan keluarga baru. Warna kucing juga penting. Kucing belang 3 dipercaya membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara itu, kucing hitam, berlawanan dengan takhayul Eropa di masa mendatang, justru dianggap sebagai pelindung terbaik dari pencuri dan roh jahat. Seolah-olah, kucing hitam menyerap semua energi negatif. Kucing adalah simbol kenyamanan, kehangatan, dan ketenangan hidup berkeluarga. Dengkuran mereka menenangkan, dan kehadiran mereka menciptakan rasa aman. Namun, di sisi lain, konotasi negatif sudah mulai muncul dalam cerita rakyat Slavia. Sifat misterius kucing, gaya hidupnya yang nokturnal, langkahnya yang tanpa suara, dan matanya yang bersinar memicu asosiasi gelap. Kucing bisa menjadi pendamping penyihir atau baba yaga. Ingatlah cerita tentang Kot Bayun, seekor kucing dongeng yang bisa menidurkan dan membinasakan pelancong hanya dengan cerita-ceritanya. Dualitas ini, pelindung rumah sekaligus kaki tangan kekuatan jahat, adalah hal yang sangat khas. Ini mencerminkan sifat alami kucing, jinak dan penyayang pada suatu waktu, tetapi liar dan predator independen di saat yang lain. Ambiguitas inilah yang menjadi semacam tanah subur, tempat benih-benih demonologi Kristen akan ditanam di masa depan. Selama kepercayaan pagan masih kuat, dua sisi sifat kucing ini hidup berdampingan secara damai dalam benak masyarakat. Namun, seiring dengan kedatangan dan menguatnya kekristenan, yang berupaya membagi dunia secara tegas menjadi kebaikan dan kejahatan, ilahi dan iblis, ruang untuk dualitas semacam itu semakin sempit. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa pagan, roh dan sihir mulai diberantas dan didemonisasi secara aktif. Dan kucing, dengan latar belakang cerita rakyatnya yang kaya, pun berada dalam posisi yang sangat rentan. Lantas, bagaimana pergeseran nasib yang begitu fatal ini bisa terjadi? Bagaimana seekor kucing, yang awalnya adalah pemburu terhormat dan simbol kenyamanan rumah, bisa berubah menjadi jelmaan iblis? Jawabannya terletak pada gejolak agama dan sosial yang melanda Eropa selama abad pertengahan akhir, sekitar abad ke-11 hingga ke-13. Pada masa itu, Gereja Katolik menghadapi ancaman serius terhadap otoritasnya, yaitu menyebarnya ajaran-ajaran sesat atau heresi. Salah satu ajaran sesat paling berpengaruh adalah katarsisme, yang menyebar luas, terutama di Prancis bagian selatan. Kaum Katar mewartakan dualisme, keyakinan bahwa dunia terbagi menjadi dua prinsip, yang baik, yaitu spiritual, diciptakan oleh Tuhan, dan yang jahat, yaitu material, diciptakan oleh iblis. Gereja memandang pandangan ini sebagai ancaman langsung terhadap dogma-dogma mereka. Untuk memerangi para penganut ajaran sesat ini, dibentuklah inkuisisi. Para inkuisitor melakukan interogasi, seringkali menggunakan penyiksaan, untuk memaksa para tersangka mengakui bidah dan pemujaan iblis. Selama proses ini, diciptakan dan disebarluaskan desas-desus paling fantastis mengenai ritual rahasia para penganut ajaran sesat tersebut. Propaganda bekerja dengan kekuatan penuh. Mereka harus menciptakan citra musuh yang menjijikkan dan menakutkan demi membenarkan penganiayaan yang kejam. Dan disinilah kucing akhirnya muncul di panggung sejarah. Mengapa harus kucing? Pertama, karena sifatnya yang sangat mandiri. Anjing adalah simbol kesetiaan dan kepatuhan. Sementara kucing berjalan sendiri, tidak tunduk kepada manusia tanpa syarat. Bagi masyarakat abad pertengahan yang terbiasa dengan hierarki ketat, kemandirian ini bisa dipandang sebagai keangkuhan dan ketidaktaatan, sifat-sifat yang diasosiasikan dengan iblis. Kedua, gaya hidupnya di malam hari, dan gerakannya yang tanpa suara. Dalam kesadaran abad pertengahan, malam adalah waktu bagi kekuatan jahat, dan kucing, yang meluncur tanpa suara dalam kegelapan dengan mata bersinar, adalah kandidat ideal sebagai pendamping kekuatan jahat tersebut. Ketiga, kaitannya dengan kultus pagan, seperti Dewi Freya yang telah kita bahas sebelumnya. Di mata gereja, segala sesuatu yang berbau pagan adalah bersifat iblis atau demonis. Dengan demikian, kucing berada di tengah-tengah badai sempurna. Propaganda gereja yang berjuang melawan ajaran sesat bertemu dengan takhayul dan ketakutan rakyat yang sudah ada. Kucing pun menjadi simbol yang tepat dan jelas untuk segala hal yang bersifat rahasia, pagan, bidah, dan pada akhirnya bersifat iblis. Salah satu lembaran paling tragis dalam sejarah demonisasi kucing adalah keterlibatan tanpa sengaja mereka dengan kaum Katar. Seperti yang pernah kita bahas,
Qatar adalah gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Perancis bagian selatan. Gereja melancarkan perang sungguhan melawan mereka, yang dikenal sebagai Perang Salib Albigensian. Namun, selain kekuatan militer, diperlukan juga kampanye ideologis yang kuat. Mereka harus membuktikan bahwa kaum Qatar ini bukan sekadar penganut Kristen yang berbeda pandangan, tetapi benar-benar penyembah setan sejati. Disinilah terjadi trik linguistik dan propaganda yang mengejutkan. Di beberapa wilayah Jerman, kata Ketzer yang berarti bid'ah atau sesat memiliki kemiripan bunyi dengan kata Kater yang berarti kucing jantan. Kemiripan fonetik yang kebetulan ini menjadi hadiah tak terduga bagi para propagandis. Mereka segera menyebarkan desas-desus bahwa kaum Qatar yang sesat itu menyembah kucing, yang konon dirasuki oleh iblis itu sendiri. Kisah-kisah mengerikan beredar tentang perkumpulan rahasia di malam hari, di mana kaum Qatar mencium pantat kucing sebagai tanda kesetiaan mereka kepada setan. Kisah-kisah ini, yang diceritakan ulang dan dilebih-lebihkan, menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa, menimbulkan kengerian dan rasa jijik di kalangan rakyat jelata. Citra kaum sesat dan citra kucing pun menyatu menjadi satu. Penting untuk dipahami bahwa kaum Qatar sendiri kemungkinan besar tidak memiliki hubungan istimewa apapun dengan kucing. Mereka adalah kaum asketik dan menganjurkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Jadi, sangat tidak mungkin mereka menyiksa, apalagi menyembah hewan-hewan ini. Seluruh cerita itu murni kampanye hitam yang sengaja diciptakan untuk mendiskreditkan musuh. Namun, kebohongan ini membawa konsekuensi yang mengerikan, khususnya bagi kucing. Logikanya, jika kaum sesat menyembah kucing, berarti kucing itu sendiri adalah makhluk yang bid'ah dan bersifat iblis. Logika sederhana ini mudah dicerna oleh masyarakat abad pertengahan yang tidak terpelajar. Dengan demikian, kucing, hanya karena kemiripan bunyi kata dan fitnah yang terencana, mulai diasosiasikan dengan kejahatan paling menakutkan yang dapat dibayangkan oleh gereja. Ini adalah salah satu pukulan pertama dan terkuat terhadap reputasi keluarga kucing yang dampaknya terasa selama berabad-abad. Jika sebelumnya pandangan negatif terhadap kucing, atau yang disebut demonisasi, hanya sebatas desas-desus dan propaganda, pada tahun 1233, hal tersebut mendapatkan justifikasi resmi. Bisa dibilang ia terdokumentasi di tingkat tertinggi gereja. Pada tahun itu, Paus Gregorius ke-9 mengeluarkan bula kepausan yang diberi nama Vox in Rama, yang artinya suara di Rama. Dokumen ini ditujukan kepada kaisar dan klerus Jerman, dan fokus isinya adalah penumpasan ajaran sesat, bid'ah, yang diyakini Paus telah merajalela di Jerman. Namun bagian yang paling mengerikan dari bula ini adalah deskripsi rinci mengenai ritual yang diduga dilakukan oleh kaum bid'ah penyembah Lucifer. Dan yang paling disorot dalam ritual tersebut adalah seekor kucing hitam. Mari kita simak bersama apa yang tertulis dalam dokumen resmi kepausan ini. Menurut Vox in Rama, dalam perkumpulan rahasia para penganut bid'ah, pertama-tama akan muncul seekor katak raksasa. Setelah mencium katak itu, seorang calon anggota neofit akan berubah menjadi pucat dan kurus. Kemudian muncul seorang pria misterius, juga kurus dan pucat. Dengan mencium pria ini, anggota baru sekte tersebut akan melupakan seluruh ajaran Katolik. Dan setelah perjamuan, seekor kucing hitam seukuran anjing akan keluar dari patung yang biasanya berdiri di aula. Kucing itu berjalan mundur dengan ekor terangkat. Mula-mula anggota baru, lalu diikuti oleh pemimpin sekte, akan mencium bagian bawah ekor kucing itu. Setelah ritual tersebut selesai, lilin akan dipadamkan, dan dimulailah orgi. Paus Gregorius ke-9 tidak hanya sekadar mengulang rumor. Beliau mewujudkan rumor itu dalam bentuk dokumen resmi, memberikan bobot dan otoritas tahta suci kepada cerita-cerita tersebut. Bula ini pada dasarnya adalah hukuman mati bagi tak terhitung banyaknya kucing, terutama kucing hitam. Dokumen ini memberikan izin resmi bagi para inkuisitor dan masyarakat awam untuk melihat setiap kucing sebagai potensi inkarnasi iblis. Ini bukan lagi sekadar omongan rakyat, melainkan sudah menjadi sikap resmi dari gereja itu sendiri. Vox in Rama menjadi katalisator bagi meluasnya paranoid massal. Perburuan para bid'ah akhirnya berubah menjadi perburuan kucing. Dokumen ini merupakan contoh paling jelas bagaimana kata-kata yang dilegitimasi oleh kekuasaan dapat menimbulkan konsekuensi yang paling destruktif dan irasional.
Mari kita telaah lebih dalam tentang citra spesifik kucing iblis yang dibentuk oleh Bula Paus, Fox in Rama, dan propaganda yang mengikutinya. Ini bukan sekadar roh jahat, melainkan manifestasi fisik iblis yang nyata di bumi. Dalam ritual-ritual yang digambarkan, kucing ini muncul sebagai objek pemujaan, menggantikan posisi Kristus. Ciuman di bawah ekornya adalah parodi terhadap praktik mencium salib atau tangan seorang imam. Warna hitam pada kucing, yang sebelumnya di beberapa budaya dianggap sebagai pelindung, kini ditafsirkan secara mutlak sebagai warna kegelapan, dosa, dan iblis. Ukuran kucing itu, yang digambarkan sebesar anjing, dimaksudkan untuk menyoroti sifatnya yang tidak wajar dan mengerikan. Dan fakta bahwa ia bergerak mundur adalah simbol pemutarbalikan total tatanan ilahi. Karena segala sesuatu yang bersifat iblis adalah inversi atau parodi dari yang sakral. Citra ini disebarluaskan secara masif dalam khotbah, cerita, dan kemudian dalam gambar-gambar. Masyarakat diajarkan untuk takut pada kucing. Perilaku mandiri mereka kini ditafsirkan sebagai tipu daya. Aktivitas mereka di malam hari dianggap sebagai partisipasi dalam perkumpulan sihir atau sabat. Bahkan suara dengkuran mereka yang dulu menenangkan, kini bisa dianggap sebagai gumaman setan. Kemampuan kucing untuk muncul dan menghilang tanpa suara, kelenturan dan kelincahannya, semua ini bukan lagi tanda-tanda pemburu ulung, melainkan bukti esensi supernatural dan iblisiahnya. Kucing menjadi wadah sempurna bagi semua ketakutan manusia. Takut akan kegelapan, ketidaktahuan, godaan, dan dosa. Ia berada di dekat, di setiap rumah, namun pada saat yang sama, ia tetap asing dan misterius. Kemisteriusan inilah yang dulunya menimbulkan rasa hormat, kini melahirkan kecurigaan dan kebencian. Penting untuk dipahami bahwa bagi orang abad pertengahan, yang pandangan dunianya sepenuhnya dipengaruhi oleh agama, batas antara yang nyata dan supernatural sangatlah tipis. Jika Paus mengatakan bahwa iblis menampakkan diri dalam wujud kucing hitam, maka begitulah kenyataannya. Dan setiap kucing hitam yang ditemui di jalanan bisa jadi bukan hanya sekadar hewan, melainkan pangeran kegelapan itu sendiri, yang sedang mencari jiwa-jiwa baru untuk dirusak. Sejak saat itu, pandangan bahwa kucing dikaitkan dengan iblis telah mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Keyakinan ini menjadi salah satu pemicu ideologis utama yang mengobarkan perburuan penyihir di seluruh Eropa. Meskipun perburuan penyihir mencapai puncaknya belakangan, yaitu pada abad ke-15 hingga ke-17, akar-akarnya berasal dari ketakutan di masa abad pertengahan ini. Hampir setiap tuduhan sihir selalu menyebut keberadaan familiar, yaitu roh pembantu yang berwujud binatang, dan yang paling sering disebut sebagai familiar adalah si kucing. Dipercaya bahwa iblis memberikan familiar ini kepada penyihir untuk membantu mereka melakukan kejahatan, seperti mengutuk, menyebabkan penyakit pada manusia dan ternak, atau meracuni sumur. Menurut kepercayaan, kucing familiar ini akan meminum darah si penyihir, yang ia hisap dari tanda penyihir, khusus yang ada di tubuh tuannya. Akibatnya, setiap wanita, terutama yang hidup menyendiri, sudah tua, tinggal di pinggiran dan memelihara kucing, secara otomatis dicurigai. Kucing bukan lagi hanya sekadar hewan peliharaan, melainkan bukti fisik atas hubungan wanita tersebut dengan kekuatan gelap. Dalam catatan interogasi inkuisisi, kita menemukan pengakuan tak terhitung yang didapat di bawah siksaan. Di dalamnya, para wanita menceritakan bagaimana kucing mereka berbicara, memberikan saran tentang sihir, atau bahkan berubah wujud menjadi iblis. Citra penyihir dengan kucing hitam di bahunya menjadi archetype. Ia tertanam kuat dalam cerita rakyat, literatur, dan seni. Stereotip ini begitu kuat hingga bertahan melintasi zaman, dan bahkan hingga kini masih menjadi salah satu simbol Halloween yang paling mudah dikenali. Dengan demikian, kucing menjadi korban bukan hanya dari paranoia religius, tetapi juga dari misogini atau kebencian terhadap wanita yang telah mengakar. Kebencian terhadap hewan yang mandiri dan misterius ini menyatu dengan ketakutan, serta kebencian terhadap wanita yang dianggap mandiri dan menyimpang. Nasib mereka pun terjalin secara tragis. Tuduhan sihir terhadap seorang wanita seringkali juga berarti hukuman mati bagi hewan peliharaannya. Kucing-kucing ikut dibakar di tiang pancang bersama tuan mereka, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan, dua bagian dari aliansi iblis yang sama. Ketakutan irasional terhadap kucing mencapai puncaknya, sampai-sampai hewan ini benar-benar diadili layaknya manusia, sesuai hukum yang berlaku.
Selama abad pertengahan, praktik yang dikenal sebagai pengadilan hewan marak terjadi. Bagi kita, ini mungkin terdengar konyol dan absurd, tetapi bagi masyarakat kala itu, ini adalah prosedur hukum yang sangat serius. Mereka meyakini bahwa jika seekor hewan melakukan kejahatan, misalnya babi memangsa bayi atau banteng menyeruduk manusia, hewan tersebut harus diseret ke pengadilan, sama seperti pelaku kriminal manusia. Hewan itu akan diberi penasihat hukum, saksi-saksi dipanggil, dan jika vonisnya bersalah, hewan itu akan dieksekusi, biasanya digantung atau dibakar. Kucing juga sering menjadi terdakwa dalam proses semacam ini. Namun, mereka diadili bukan atas kejahatan biasa, melainkan secara khusus atas tuduhan sihir dan memiliki hubungan dengan iblis. Salah satu kasus paling terkenal terjadi di Prancis pada abad ke-15. Beberapa ekor kucing secara resmi dituduh sebagai jelmaan iblis bagi para penyihir dan terlibat dalam ritual perkumpulan gelap. Mereka diadili, dinyatakan bersalah, dan kemudian dibakar hidup-hidup di depan umum, di tengah alun-alun kota. Proses pengadilan ini bukan sekadar tindakan kejam semata, melainkan membawa makna simbolis yang mendalam. Eksekusi kucing di depan umum dianggap sebagai ritual pembersihan, pengusiran iblis dari komunitas. Ini merupakan representasi visual kemenangan kebaikan atas kejahatan dan penegakan ketertiban atas kekacauan. Masyarakat meyakini bahwa dengan memusnahkan tubuh hewan tersebut, mereka juga memusnahkan entitas iblis yang bersemayam di dalamnya. Pengadilan-pengadilan ini semakin memicu histeria publik. Logikanya, jika pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dan ketertiban sampai menyatakan seekor kucing bersalah karena bersekongkol dengan setan, itu berarti ancaman tersebut nyata dan serius. Hal ini semakin meyakinkan orang bahwa mereka harus membasmi makhluk-makhluk berbahaya ini. Bayangkan atmosfer kota saat proses pengadilan semacam ini berlangsung. Tuduhan, kesaksian saksi-saksi, perdebatan antara pengacara dan jaksa, dan akhirnya pembacaan hukuman mati secara khidmat kepada seekor kucing. Ini memang terlihat seperti teater absurd. Namun, bagi para peserta dan penonton, ini adalah drama yang sangat serius, yang menegaskan ketakutan dan takhayul terdalam mereka. Peradilan hanyalah puncak dari gunung es. Dalam kehidupan sehari-hari, ketakutan yang mendalam terhadap kucing melahirkan banyak sekali takhayul yang sebagian besarnya masih dipercaya hingga hari ini. Takhayul yang paling terkenal tentu saja adalah kepercayaan tentang kucing hitam yang melintas di jalan. Di Eropa abad pertengahan, ini dianggap sebagai jaminan datangnya malapetaka atau nasib buruk. Mengapa demikian? Karena masyarakat yakin bahwa yang melintas itu bukan sekadar kucing, melainkan iblis itu sendiri, atau penyihir yang menjelma sengaja melintasi jalur Anda untuk mendatangkan bahaya. Untuk menghindari malapetaka, Anda harus meludah ke belakang bahu, menyilangkan jari, atau bahkan harus memilih jalan lain. Mereka juga percaya bahwa kucing bisa mencuri napas bayi yang tidur, mengirimkan penyakit, atau memicu badai di lautan. Jika seekor kucing melompat ke ranjang orang yang sakit, itu dipercaya sebagai pertanda kematiannya akan segera datang. Kucing tidak hanya diasosiasikan dengan penyihir, tapi juga dengan kaum heretik, penderita kusta, dan orang-orang buangan masyarakat lainnya. Perilaku kucing yang dianggap tidak wajar sedikit saja sudah bisa diinterpretasikan sebagai pertanda buruk. Bahkan, suara dengkuran mereka, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan. Takhayul ini diwariskan dari generasi ke generasi, terus berkembang dengan detail-detail baru. Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya rakyat dan pandangan dunia saat itu. Dan yang paling penting, semua ini berujung pada konsekuensi yang nyata dan tragis. Masyarakat mulai menyingkirkan kucing secara massal. Mereka menenggelamkannya, membakarnya, merajamnya dengan batu, atau melemparkannya dari menara gereja. Tentu saja, kucing hitam adalah yang paling rentan, namun kecurigaan bisa menimpa hewan jenis apapun. Kucing rumahan, yang awalnya adalah pelindung dan sahabat, kini berubah menjadi musuh yang harus dimusnahkan. Perang irasional melawan seluruh spesies hewan ini, yang dipicu oleh ketakutan dan kebodohan, melanda banyak wilayah di Eropa. Tanpa mereka sadari, masyarakat telah merusak keseimbangan ekologi yang rapuh dan telah terbentuk selama berabad-abad. Mereka memusnahkan predator alami hewan pengerat, dan konsekuensi dari tindakan yang tidak berwawasan jauh ini pun segera terlihat dampaknya.
Salah satu wujud kebencian paling liar dan kejam terhadap kucing adalah praktik pembantaian massal hewan ini secara ritual, yang sering diadakan bertepatan dengan perayaan besar. Kota Ypres di Flanders, Belgia modern, menjadi sangat terkenal karena hal yang menyedihkan ini. Di sana ada tradisi yang disebut Kattenstoet atau parade kucing. Selama perayaan kota, kucing-kucing hidup dilemparkan dari puncak menara lonceng kota. Kebiasaan barbar ini, menurut berbagai versi, melambangkan pengusiran roh jahat dari kota atau terkait dengan ritual pagan kuno yang kemudian diinterpretasikan ulang dalam konteks Kristen. Kucing, sebagai perwujudan kejahatan dan sihir, harus dieksekusi di depan umum demi memastikan kemakmuran dan keamanan kota. Tradisi ini berlangsung selama beberapa abad dan baru dihapuskan pada awal abad ke-19. Ritual kejam serupa juga ada di bagian lain Eropa. Di Prancis, misalnya, selama perayaan titik balik matahari musim panas, Hari Santo Yohanes, masyarakat memiliki kebiasaan membakar kucing. Di Paris, tiang tinggi didirikan di Place de Grève dan api unggun dinyalakan di bawahnya. Puluhan kucing dimasukkan ke dalam kerangkeng atau karung khusus, lalu diangkat tinggi-tinggi di atas api. Hewan-hewan itu terbakar hidup-hidup diiringi sorak-sorai kerumunan. Terkadang, raja sendiri turut hadir menyaksikan eksekusi ini. Dipercaya bahwa jeritan kucing yang terbakar dapat mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Ritual-ritual ini adalah bukti mengerikan tentang betapa parahnya dehumanisasi dalam perlakuan terhadap kucing. Kucing-kucing itu dicabut dari status mereka sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan sakit. Mereka sekadar menjadi simbol, objek ritual yang boleh, bahkan harus, dimusnahkan demi kebaikan masyarakat. Pembantaian massal kucing ini merupakan fenomena sosial. Hal ini berfungsi untuk mempersatukan komunitas, menyalurkan agresi dan ketakutan yang terpendam, serta menjadi penegasan publik terhadap nilai-nilai dan kepercayaan yang berlaku. Bagi populasi kucing di Eropa, ini adalah bencana yang nyata. Tepat di pertengahan abad ke-14, Eropa dihantam oleh salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Kematian hitam, sebuah pandemi wabah pes. Dalam beberapa tahun saja, diperkirakan 30 hingga 60% populasi benua itu tewas. Kota-kota lumpuh, struktur sosial dan ekonomi ambruk. Masyarakat diliputi kepanikan. Mereka tidak mengerti penyebab penyakit ini dan meyakininya sebagai hukuman dari Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa pembawa utama bakteri pes adalah kutu, yang menjadi parasit pada tikus hitam. Dan disinilah kita menemukan ironi sejarah yang sangat mengerikan. Selama 2 abad sebelumnya, orang Eropa yang dilanda paranoia religius secara sengaja dan besar-besaran memusnahkan kucing, musuh alami utama dari tikus. Tentu saja kita tidak bisa mengklaim bahwa pemusnahan kucing adalah satu-satunya penyebab pandemi. Wabah adalah fenomena kompleks dengan banyak faktor pemicu. Namun, kita tidak bisa menyangkal hal yang jelas. Berkurangnya populasi kucing secara drastis menyebabkan pertumbuhan tikus tak terkendali. Kota-kota dan desa-desa secara harfiah dikerumuni oleh hewan pengerat. Gudang, rumah, bahkan kapal. Di mana-mana ada tikus, dan di setiap tikus itu terdapat puluhan kutu yang terinfeksi. Masyarakat sendiri, dengan tangan mereka, telah menciptakan kondisi yang sempurna bagi penyebaran penyakit mematikan ini. Mereka memusnahkan sekutu kecil berbulu mereka dalam melawan tikus, dan kini mereka harus menghadapi wabah itu sendirian. Ini adalah contoh tragis bagaimana takhayul dan kebodohan dapat berujung pada konsekuensi yang nyata, teraba, dan benar-benar bencana. Orang-orang yang membakar kucing untuk mengusir iblis justru membuka gerbang bagi wabah biologis yang sesungguhnya. Sejarah memang tidak mengenal kata seandainya, tetapi sulit untuk tidak bertanya-tanya. Berapa juta nyawa yang bisa diselamatkan jika saja perlakuan terhadap kucing di Eropa berbeda? Jika mereka masih dihargai sebagai pemburu, alih-alih diburu sebagai jelmaan setan. Tragedi ini menjadi pelajaran kejam yang harus dipelajari oleh umat manusia. Di tengah puncak wabah penyakit pes, orang-orang dilanda keputusasaan. Mereka mencari kambing hitam. Siapa saja dituduh menyebarkan penyakit itu. Orang Yahudi, penderita kusta, bahkan para penyihir. Namun, seiring waktu, beberapa orang mulai menyadari satu hal penting. Di rumah atau area yang, meskipun ada penganiayaan, kucing masih bertahan, wabah pes cenderung tidak terlalu ganas. Orang-orang melihat bahwa kucing menangkap tikus, dan tikus entah bagaimana terkait dengan penyakit itu.
Rantai logis mulai terbentuk, meskipun lambat. Tentu saja, ini bukanlah pencerahan instan. Takhayul lama terlalu mengakar kuat. Banyak yang masih menyalahkan kucing, menganggap merekalah yang membawa pes. Tapi perlahan, sangat perlahan, bandul opini publik mulai berayun ke arah sebaliknya. Ketika dihadapkan pada realitas kematian yang mengerikan, orang mulai lebih menghargai manfaat praktis daripada ketakutan mistis. Butuh waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad, agar reputasi kucing mulai pulih. Setelah gelombang pertama pes yang paling menakutkan berlalu, para penyintas mulai membangun kembali dunia. Dan di dunia baru ini, kucing sekali lagi dihargai sebagai pembasmi hewan pengerat yang tak tergantikan. Pemerintah kota di beberapa wilayah bahkan mulai mendorong perkembangbiakan kucing untuk mengendalikan populasi tikus. Tentu saja, prasangka lama tidak hilang dalam semalam. Tuduhan sihir dan kaitannya dengan penyihir akan menghantui kucing untuk waktu yang sangat lama. Namun, periode paling kelam dalam sejarah mereka, masa pemusnahan massal, telah berakhir. Kematian hitam, Black Death, yang memusnahkan jutaan manusia, secara paradoks justru menyelamatkan kucing dari kepunahan total. Wabah itu memaksa manusia untuk mengingat kembali peran sederhana, namun vital yang telah dimainkan kucing dalam hidup mereka sejak zaman dahulu kala. Itu adalah proses kembali, sebuah rehabilitasi yang lambat dan menyakitkan. Kucing harus mendapatkan kembali kepercayaan dan kasih sayang manusia, dan jalan itu masih panjang dan penuh tantangan. Terlepas dari segala upaya demonisasi, ada satu aspek unik dalam kehidupan abad pertengahan di mana kucing, ajaibnya, berhasil menempati posisi yang terhormat. Aspek itu adalah heraldik. Heraldik, yaitu sistem lambang dan emblem yang digunakan pada perisai, muncul pada abad pertengahan untuk mengidentifikasi para ksatria di medan perang dan turnamen. Setiap simbol pada lambang tersebut memiliki maknanya sendiri. Di antara singa, elang, griffin, dan naga, sesekali kita menemukan gambar kucing. Agak mengherankan, bukan? Bagaimana mungkin makhluk yang dianggap jelmaan iblis bisa menghiasi lambang kebangsawanan seorang ksatria? Ternyata, dalam konteks heraldik, kucing melambangkan sifat-sifat yang sangat berbeda. Terutama, ia melambangkan independensi, kebebasan, dan kewaspadaan. Moto yang sering menyertai lambang bergambar kucing berbunyi, "Jangan sentuh kucing tanpa sarung tangan. Touch not the cat but a glove." Ini adalah peringatan bagi musuh. Kami mandiri, mencintai kebebasan, dan siap mempertahankan diri. Kucing pada perisai juga menjadi simbol kecerdikan, ketangkasan, dan kemampuan melihat dalam kegelapan, yang berarti kemampuan untuk mengantisipasi bahaya. Diketahui bahwa lambang bergambar kucing dimiliki oleh beberapa keluarga bangsawan di Burgundi, Skotlandia, dan Jerman. Misalnya, klan Chatan dari Skotlandia, sebuah konfederasi dari beberapa klan, menggunakan kucing liar Skotlandia sebagai emblem mereka. Pemimpin mereka bahkan menyandang gelar Morair Chatan, sang kucing agung. Ini menunjukkan bahwa dalam lingkaran aristokrat dan ksatria, sikap terhadap kucing bisa sangat berbeda dari pandangan masyarakat awam yang dipenuhi takhayul. Bagi seorang pejuang atau penguasa feodal, kualitas seperti kemandirian, kesiapan bertempur, dan kewaspadaan yang dimiliki kucing justru dianggap sebagai keunggulan, bukan kekurangan. Kucing heraldik bukanlah hewan peliharaan penyihir, melainkan binatang buas yang mulia dan berbahaya, simbol kemerdekaan dan keberanian militer. Fakta ini kembali menyoroti betapa kontradiktifnya perlakuan terhadap kucing di abad pertengahan. Pada saat yang sama dan dalam masyarakat yang sama, seekor kucing dapat dibakar di alun-alun karena dianggap jelmaan neraka. Namun di sisi lain, kucing dipajang dengan bangga di perisai ksatria sebagai lambang kegagahan. Lalu, bagaimana dengan kalangan elit atau para penguasa? Apakah raja, ratu, dan bangsawan feodal yang berkuasa juga memelihara kucing sebagai hewan kesayangan? Sayangnya, bukti langsung yang kita miliki tidak sebanyak yang diharapkan. Berbeda dengan anjing, terutama anjing pemburu, yang sering digambarkan bersama para pemiliknya yang terhormat. Kucing lebih jarang muncul dalam catatan sejarah resmi atau potret kenegaraan. Meskipun demikian, ada beberapa informasi yang berhasil kita kumpulkan. Kardinal Richelieu yang terkenal, yang hidup menjelang berakhirnya era abad pertengahan, diyakini memiliki koleksi kucing lengkap. Ia memberikan nama-nama yang unik pada setiap kucingnya, dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Bahkan, ada petunjuk
bahwa kucing sudah hidup di lingkungan istana pada masa yang lebih awal. Misalnya, Ratu Isabella dari Prancis, istri Raja Edward II dari Inggris pada abad ke-14, diketahui memelihara beberapa hewan peliharaan, dan kemungkinan besar di antara hewan-hewan itu terdapat kucing. Raja Louis Agung dari Hungaria juga dilaporkan memiliki ketertarikan khusus pada kucing. Namun, dalam banyak kasus, kucing di kastil dan istana menjalankan fungsi yang sama dengan kucing di rumah rakyat jelata, yaitu sebagai pembasmi tikus. Kastil, dengan dapur yang besar, gudang penyimpanan, dan ruang bawah tanahnya, adalah surga sejati bagi hewan pengerat. Oleh karena itu, kehadiran kucing mutlak diperlukan untuk mengamankan persediaan makanan dan menjaga ketertiban. Ada kemungkinan bahwa beberapa kucing pekerja ini lama-kelamaan menjadi kesayangan majikan mereka. Tidak sulit membayangkan seorang ratu yang bosan di kamarnya, lalu menemukan kenyamanan saat berinteraksi dengan kucing yang lembut. Namun, hubungan semacam itu biasanya tetap berada dalam lingkup pribadi dan jarang tercatat dalam sejarah. Dalam budaya resmi, kucing tidak dipandang sebagai hewan bangsawan yang layak mendampingi seorang raja, tidak seperti elang atau anjing pemburu. Meskipun demikian, fakta bahwa kucing hadir di istana kerajaan menunjukkan bahwa bahkan di puncak hierarki sosial, manfaat praktis mereka jauh mengalahkan ketakutan takhayul yang ada. Kucing istana mungkin bukan objek pemujaan, tetapi mereka jelas merupakan penghuni istana yang berharga dan sangat diperlukan. Meskipun kemunculan kucing terbilang jarang dalam seni lukis resmi, kita justru sering menemukannya di manuskrip abad pertengahan, terutama pada naskah beriluminasi. Citra mereka di sana luar biasa beragam dan penuh makna ganda. Di satu sisi, kita melihat kucing dalam peran yang paling mereka kenal, pemburu tikus. Seringkali di pinggiran teks religius, di samping pembahasan serius tentang Tuhan dan keselamatan jiwa, seniman biarawan melukis adegan lucu. Seekor kucing bermain atau mengejar tikus. Gambar-gambar ini, yang disebut marginalia, menyuntikkan unsur humor dan keceriaan ke dalam dunia buku yang kaku. Seolah-olah mereka berkata, ya, kita merenungkan hal-hal abadi, tetapi kehidupan duniawi dengan segala dramanya juga terus berlanjut. Dalam penggambaran ini, kucing hanyalah kucing, hewan yang lincah dan suka bermain. Di sisi lain, kucing dalam manuskrip sering berfungsi sebagai simbol alegoris. Dalam fabel atau perumpamaan, kucing dapat melambangkan kemalasan, kelicikan, atau kepura-puraan. Adegan kucing yang bermain dengan tikus sebelum memakannya bisa menjadi ilustrasi kekejaman dan tipu daya iblis yang mempermainkan jiwa orang berdosa. Dalam adegan religius, kucing terkadang digambarkan di samping Yudas dalam perjamuan terakhir, melambangkan pengkhianatan. Atau berada di dekat Hawa dalam adegan kejatuhan manusia, mengisyaratkan godaan. Namun, ada pula konotasi positifnya. Dalam adegan pemberitaan atau Natal, kucing yang tidur pulas di kaki Bunda Maria dapat melambangkan kehangatan rumah, kedamaian, dan kejahatan yang telah dikalahkan. Dengan demikian, seniman abad pertengahan memanfaatkan citra kucing sebagai simbol universal yang dapat membawa makna yang sangat berlawanan, tergantung pada konteksnya. Ini semakin menyoroti dualitas dalam persepsi mereka. Kucing bisa menjadi makhluk domestik yang manis, sekaligus personifikasi kelicikan iblis. Mempelajari miniatur-miniatur ini memberikan kita kesempatan unik untuk melihat ke dalam pikiran orang abad pertengahan dan memahami betapa rumit dan berlapisnya dunia hewan bagi mereka. Kucing tidak hanya meninggalkan jejak dalam seni rupa, tetapi juga dalam sastra abad pertengahan. Selain puisi tentang pangurban yang sudah disebutkan, ada banyak karya lain di mana kucing memainkan peran penting. Salah satu yang paling terkenal adalah Roman de Renard, serangkaian puisi satir yang sangat populer di Prancis pada abad ke-12 dan ke-13. Tokoh utamanya adalah Renard, rubah yang cerdik, dan salah satu musuh bebuyutannya adalah Tibert, si kucing. Tibert di sini digambarkan sebagai karakter yang ambigu. Ia cerdas dan waspada, tetapi pada saat yang sama ia juga angkuh, sehingga terkadang ia terperosok karena kesombongannya sendiri. Ia bukanlah perwujudan kejahatan, melainkan lebih seperti salah satu bangsawan feodal yang tipikal, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kucing juga sering muncul dalam fabel, melanjutkan tradisi kuno yang dimulai oleh Aesop. Dalam kisah-kisah pendek yang bersifat mendidik ini, kucing biasanya melambangkan tipu daya, kemunafikan, dan ancaman yang tersembunyi.
Misalnya, dalam fabel tentang seekor tikus tua yang menasihati kawanannya untuk mengikatkan lonceng di leher kucing agar mereka bisa mendengar kedatangannya. Kisah ini kemudian menjadi perumpamaan untuk rencana yang bagus, tetapi tidak mungkin dilaksanakan. Di Inggris pada abad ke-14, Geoffrey Chaucer juga menyebut kucing dalam The Canterbury Tales-nya, menggunakannya sebagai bagian dari penggambaran kehidupan sehari-hari yang melukiskan kehidupan dan tata krama pada masa itu. Ada juga cerita rakyat di mana kucing menjadi tokoh utamanya. Ingatlah saja cikal bakal dari Puss in Boots yang terkenal itu yang memiliki akar dari abad pertengahan. Dalam dongeng-dongeng ini, kucing sering berperan sebagai penolong ajaib, seorang trickster atau penipu ulung yang berkat kecerdikan dan akalnya membantu tuannya meraih kesuksesan. Citra kucing dalam literatur, sama halnya dengan citra visual, sangatlah beragam. Citra tersebut mencerminkan seluruh spektrum perasaan manusia terhadap hewan ini, mulai dari simpati dan rasa hormat terhadap kelincahannya, hingga kecurigaan dan ketakutan akan tipu daya mereka. Literatur mencatat dan sekaligus membentuk opini publik, dan di dalam cerminnya kita melihat sikap yang sama, sikap ganda dan kontradiktif, terhadap makhluk misterius yang hidup berdampingan dengan manusia ini. Mengingat betapa beragamnya pandangan terhadap kucing, mulai dari nilai praktisnya yang tinggi hingga demonisasi total, tidak mengherankan jika status hukum mereka di abad pertengahan juga sangat tidak menentu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kodek hukum suku-suku awal, misalnya di Wales, sangat menghargai kucing sebagai penangkap tikus dan menetapkan denda yang berat jika ia dibunuh. Undang-undang ini didasarkan pada pendekatan utilitarian. Kucing adalah aset yang bernilai, dan kerugian atas aset tersebut harus diganti rugi. Hukum serupa juga berlaku di wilayah Eropa lainnya. Di Saksoni, misalnya, mencuri kucing akan dikenakan denda. Artinya undang-undang ini melindungi kucing bukan sebagai makhluk hidup, melainkan sebagai aset bermanfaat milik seorang majikan. Namun, seiring meningkatnya demonisasi terhadap kucing, status hukum mereka mulai berubah. Ketika seekor kucing dianggap sebagai pendamping penyihir atau jelmaan iblis, ia otomatis dikeluarkan dari perlindungan hukum. Kucing itu tidak lagi menjadi objek hukum, melainkan sasaran persekusi berbasis agama. Kucing itu boleh, bahkan wajib, dimusnahkan tanpa sanksi apapun. Bahkan, membunuh kucing semacam itu dianggap sebagai tindakan yang diridai Tuhan. Ini menciptakan situasi yang paradoks. Di satu sisi, hukum sekuler bisa melindungi kucing milik petani yang menangkap tikus di lumbung. Namun di sisi lain, hukum yang sama, yang diterbitkan oleh gereja, menuntut pemusnahan kucing milik seorang wanita tua yang dicurigai melakukan sihir. Semuanya tergantung pada konteks dan bagaimana hewan tersebut dipandang, apakah sebagai aset yang berguna atau sebagai kaki tangan iblis. Tidak ada undang-undang hewan tunggal yang universal. Hukum saat itu terpecah-pecah dan seringkali bertentangan. Undang-undang sekuler yang mengatur kepemilikan dapat hidup berdampingan dengan ketetapan gerejawi yang didasarkan pada dogma teologis. Ketidakpastian hukum ini mencerminkan kebingungan umum dalam benak orang-orang pada masa itu, membuat posisi kucing sangat rentan. Nasib mereka tidak bergantung pada hukum yang stabil, melainkan pada prasangka, desas-desus, dan semangat religius dari orang-orang di sekitar mereka. Selama abad pertengahan, kucing kapal selalu memainkan peran yang sangat istimewa dan krusial. Saat itu pelayaran merupakan aktivitas yang panjang, berbahaya, dan amat penting bagi perdagangan serta eksplorasi. Oleh karena itu, di setiap kapal, mulai dari cok dagang hingga galai perang, hampir selalu ada seekor atau bahkan beberapa ekor kucing. Alasannya sangat pragmatis. Alasan pertama, melindungi persediaan makanan. Kapal membawa bekal makanan untuk berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dan tikus di atas kapal dapat menghancurkannya dalam waktu singkat, membuat awak kapal terancam kelaparan. Kucing adalah satu-satunya cara yang andal untuk mengatasi ancaman ini. Alasan kedua, melindungi kapal itu sendiri. Tikus menggerogoti segalanya, tali temali, layar, dan struktur kayu. Kerusakan pada perlengkapan kapal di laut lepas bisa berujung pada bencana. Dengan demikian, kucing bukan hanya sekadar pemburu tikus, melainkan penjamin keamanan dan keutuhan kapal. Alasan ketiga, para pelaut adalah orang-orang yang percaya takhyul, sehingga mereka mengaitkan sifat mistis pada kucing. Dipercaya bahwa kucing di kapal membawa keberuntungan.
Mereka juga dipercaya dapat meramalkan cuaca dari perilakunya. Jika kucing bermain-main, mereka mengharapkan angin yang baik. Jika ia bersin, itu pertanda hujan. Dan jika ia membasuh wajahnya melawan arah bulu, itu adalah pertanda badai akan datang. Membunuh kucing kapal dianggap sebagai dosa besar yang dapat mendatangkan badai dan kehancuran bagi kapal. Kucing itu adalah anggota kru yang berhak penuh dan sangat dihormati. Meskipun hidup jauh dari kenyamanan rumah, mereka dihargai dan dilindungi. Menariknya, dalam ruang kapal yang terisolasi dan kolektif laki-laki yang tertutup, takhayul darat tentang penyihir dan iblis tampaknya tidak berlaku. Kehidupan laut mendiktekan hukumnya sendiri, dan disinilah manfaat praktis serta mitos pelayaran yang teruji waktu lebih diutamakan. Kucing kapal adalah simbol kelangsungan hidup, keberuntungan, dan ketertiban. Berkat para pelautlah, kucing-kucing ini menyebar ke seluruh dunia, mencapai benua dan pulau-pulau baru. Jadi, sementara di darat mereka mungkin dibakar di tiang pancang, di laut mereka adalah jimat dan asisten yang sangat diperlukan, memberikan kontribusi besar pada era penemuan geografis besar. Persepsi dan keberadaan kucing pada abad pertengahan sangat ditentukan oleh lingkungan tempat ia tinggal, apakah itu di perkotaan atau pedesaan. Di wilayah pedesaan, yang kehidupannya erat dengan pertanian, sikap fungsional, utilitas terhadap kucing bertahan lebih lama dan lebih kuat. Bagi petani, kucing adalah pelindung utama hasil panen mereka. Kucing adalah sekutu penting dalam perjuangan abadi melawan hama pengerat. Di desa, karena semua orang saling mengenal, rumor tentang sihir atau ilmu hitam lebih sulit tersebar. Tentu saja, takhayul rakyat tetap ada, tapi ini biasanya bagian dari cerita rakyat kuno dan tidak selalu bersifat agresif atau menakutkan seperti di kota. Kucing pedesaan cenderung setengah liar. Mereka tinggal di sekitar rumah tetapi mencari makan sendiri. Kucing jarang diberi makan khusus, sehingga hubungan dengan manusia lebih bersifat kemitraan fungsional daripada ikatan sentimental. Di perkotaan, situasinya berbeda total. Kota-kota abad pertengahan padat penduduk, kotor, penuh penyakit, dan dipenuhi kontras sosial. Inilah lingkungan ideal bagi munculnya ketakutan massal dan histeria. Justru di kotalah inkuisisi beroperasi paling aktif. Di sini populasi yang melek huruf lebih banyak, memungkinkan mereka membaca pamflet dan bula, dekret paus, yang menggambarkan kengerian bidah dan sihir. Kucing kota yang hidup dalam kontak dekat dengan manusia lebih sering menjadi sasaran kecurigaan. Jika di desa, seorang wanita tua yang hidup sendirian dengan kucing dianggap wajar. Di kota, ia bisa dengan cepat menjadi target laporan dan penganiayaan. Selain itu, kota memiliki lebih banyak kucing liar yang berkumpul dalam kelompok besar. Kawanan yang berkeliaran di jalanan malam ini memicu ketakutan dan sering dikaitkan dengan kekuatan jahat atau makhluk halus. Kota adalah pusat penyebaran ide-ide baru, termasuk gagasan tentang sifat demonis kucing. Dari kota, tren kebencian terhadap kucing ini perlahan-lahan meresap ke daerah pedesaan. Namun, di desa, akal sehat praktis bertahan lebih lama, menolak gelombang ketakutan irasional ini. Pengobatan di era abad pertengahan yang didasarkan pada teori 4 cairan tubuh, darah, lendir, flegma, empedu kuning, dan empedu hitam, sangat jauh dari pemahaman ilmiah modern tentang penyakit. Maka dari itu, peran kucing dalam dunia medis saat itu sama kontradiktifnya dengan peran mereka di bidang-bidang kehidupan lainnya. Di satu sisi, kucing bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Ada banyak resep yang menyarankan penggunaan bagian tubuh kucing untuk membuat berbagai ramuan. Sebagai contoh, lemak kucing dipercaya dapat mengobati encok, gout. Sementara kotoran kucing yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi bubuk digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Mungkin ini terdengar barbar bagi kita sekarang, tapi saat itu, penggunaan hewan dalam praktik medis adalah hal yang sangat umum. Dalam konteks ini, kucing hanya dilihat sebagai materi biologis, tanpa dibebani aura mistis apapun. Namun di sisi lain, kucing sering dituduh sebagai penyebar penyakit. Seperti yang sudah kita bahas, konon kucing bisa mencuri napas bayi, yang berarti menyebabkan mati lemas. Dipercaya juga bahwa para penyihir, dengan bantuan kucing piaraan, familiar mereka, dapat mengirimkan berbagai penyakit pada manusia dan ternak. Napas kucing dianggap beracun, dan bulunya dipercaya bisa memicu penyakit. Saat terjadi epidemi, termasuk wabah pes, plague, kucing sering dibunuh bersama anjing, karena dianggap sebagai pembawa infeksi.
Masyarakat saat itu tidak memahami mekanisme penularan infeksi yang sebenarnya, dan mereka bertindak hanya berdasarkan ketakutan serta prasangka. Hal ini menciptakan situasi yang absurd. Di satu sisi, kucing dibunuh untuk dijadikan obat. Di sisi lain, ia dibunuh untuk menghentikan penyakit yang konon disebarkannya. Ini dengan jelas menggambarkan kekacauan yang melanda praktik pengobatan abad pertengahan dan pola pikir masyarakat. Pendekatan ilmiah tidak ada, dan batas antara pengobatan, sihir, dan takhayul hampir tidak dapat dibedakan. Kucing, seperti biasa, berada di pusat kontradiksi ini, menjadi obat mitos sekaligus sumber penyakit mitos. Sungguh menarik, salah satu simbol paling positif yang melekat pada kucing, meskipun berasal dari zaman kuno dan dibawa ke abad pertengahan, justru kurang diminati. Kita membahas tentang kucing sebagai lambang kebebasan. Di Roma kuno, kucing seringkali digambarkan berdampingan dengan libertas, dewi kebebasan. Hal ini erat kaitannya dengan sifat independen kucing. Keengganannya untuk tunduk dan melayani sangat berbeda dengan anjing. Kucing adalah makhluk yang berjalan sendiri, bebas menentukan pilihannya. Simbol ini sangat penting bagi bangsa Romawi yang menjunjung tinggi kebebasan sipil. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, simbol ini tidak sepenuhnya hilang. Ia bertahan dalam beberapa tradisi heraldik yang sudah pernah kita bahas. Lambang dengan kucing dan moto kebebasan adalah pewaris langsung dari tradisi kuno ini. Namun, secara umum, bagi masyarakat abad pertengahan yang dibangun di atas hierarki yang kaku dan sistem fasal, gagasan tentang kemandirian dan kebebasan pribadi bukanlah hal yang utama. Sebaliknya, sikap membangkang, kesombongan, dan keangkuhan dianggap sebagai dosa. Kebajikan utama justru adalah kerendahan hati, kepatuhan, dan kesetiaan kepada tuan atau bangsawan mereka. Oleh karena itu, independensi seekor kucing dalam konteks ini lebih sering dipandang negatif, sebagai tanda kesombongan iblis, alih-alih simbol kebebasan yang mulia. Simbol kuno ini sungguh asing bagi pandangan dunia abad pertengahan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Baru setelahnya, di era Renaissance, dan terutama pada zaman modern, ketika gagasan humanisme, hak asasi manusia, dan kebebasan menjadi relevan kembali, barulah citra kucing sebagai lambang kemandirian kembali ke dalam budaya Eropa. Namun, selama abad pertengahan, aspek sifat alami kucing ini justru menjadi alasan lain untuk dicurigai. Kucing dianggap terlalu bebas untuk dunia yang tidak bebas, dan inilah yang menjadikannya terasa asing serta berbahaya di mata masyarakat yang terbiasa hidup dalam bingkai ketat sistem feodal. Ketika kita membahas penganiayaan terhadap kucing di abad pertengahan, sangat mudah bagi kita untuk keliru membayangkan bahwa semua orang Eropa membenci dan memusnahkan hewan-hewan ini. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Sejarah itu jarang sekali hitam putih. Penting untuk membongkar mitos kebencian total dan menyeluruh ini. Pertama, seperti yang sering kita tekankan, manfaat praktis dari keberadaan kucing tidak pernah hilang. Para petani, pelaut, biarawan penyalin manuskrip, hingga pemilik gudang, mereka semua terus menghargai kucing karena kemampuan berburu mereka yang ulung. Bagi mereka, kucing bukanlah simbol iblis, melainkan kebutuhan hidup yang mendesak. Kedua, persebaran geografis penganiayaan itu sangat tidak merata. Histeria mencapai puncaknya di wilayah-wilayah Jerman, Prancis, dan Swiss. Tempat inkuisisi sangat kuat dan perang melawan bidah sedang gencar-gencarnya. Sebaliknya, di Inggris, misalnya, sikap terhadap kucing jauh lebih santai. Di sana tidak ada pembakaran massal, dan takhayul yang beredar pun sifatnya lebih ringan. Ketiga, bahkan di wilayah yang paling dilanda paranoia sekalipun, selalu ada orang-orang yang terus mencintai kucing peliharaan mereka, meskipun ada propaganda resmi dan tekanan sosial. Kita mungkin tidak akan pernah tahu nama-nama mereka, tetapi mereka pasti ada. Ini adalah hubungan manusiawi sederhana yang tidak pernah tercatat dalam kronik sejarah. Kasih sayang seorang anak kepada anak kucingnya, keterikatan seorang wanita kesepian pada hewan peliharaannya, atau persahabatan seorang biarawan dengan kucing biara. Semua ini hidup berdampingan secara paralel dengan demonologi resmi. Orang-orang menyembunyikan kucing mereka, melindungi mereka, dan mengabaikan prasangka. Oleh karena itu, kita tidak perlu membayangkan abad pertengahan sebagai era di mana semua orang beramai-ramai memburu kucing. Ini adalah era yang penuh dengan kontradiksi mendalam. Ideologi resmi yang ditanamkan oleh gereja hidup berdampingan dengan kearifan lokal, kebutuhan praktis, dan ikatan kasih sayang antar manusia yang sederhana.
Kebencian terhadap kucing adalah fenomena yang kuat, namun tidak menyeluruh. Salah satu alasan utama mengapa kucing begitu erat dihubungkan dengan dunia sihir adalah karena kedekatan istimewanya dengan perempuan. Dalam masyarakat patriarkal abad pertengahan, posisi perempuan cenderung submisif. Peran utamanya terbatas pada fungsi sebagai istri dan ibu. Namun, selalu ada perempuan yang tidak mau atau tidak bisa masuk dalam batasan-batasan ini. Para janda, perawan tua, atau yang tidak menikah, dukun, dan bidan. Mereka sering hidup menyendiri, mandiri secara ekonomi, dan memiliki pengetahuan, seperti pengobatan herbal, yang menimbulkan campuran rasa hormat, sekaligus kecurigaan dari masyarakat. Dan sangat sering, pendamping setia perempuan-perempuan yang hidup menyendiri ini adalah kucing. Bagi perempuan yang tidak memiliki keluarga dan status sosial, kucing bisa menjadi satu-satunya makhluk terdekat, sumber kehangatan dan kasih sayang. Sebaliknya, kucing, terutama yang ikut diburu, dapat menemukan tempat berlindung dan makanan pada perempuan seperti itu. Hubungan khusus pun terjalin di antara mereka, didasari oleh dukungan timbal balik dan mungkin kesamaan status mereka sebagai orang buangan atau tersingkir dalam masyarakat. Dan inilah persatuan itu, perempuan mandiri dan hewan mandiri, yang sangat mencurigakan dalam pandangan patriarkal. Itu dianggap melanggar tatanan yang sudah mapan. Perempuan seharusnya bersama suaminya, bukan bersama kucing. Kucing seharusnya menangkap tikus, bukan menjadi objek belayan dan perhatian. Tandem ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajar, tidak benar, dan oleh karena itu, pasti berbau iblis. Perempuan yang mengatur hidupnya sendiri, dan kucing yang tidak tunduk pada manusia, keduanya menantang hierarki yang ada. Oleh karena itu, ketika perburuan penyihir dimulai, perempuan seperti inilah beserta hewan peliharaan mereka yang menjadi korban pertama. Hubungan perempuan kucing ini dikriminalisasi dan didemonisasi. Ini bukan hanya sekadar perlawanan terhadap sihir, melainkan perlawanan terhadap kemandirian perempuan dan kucing. Sungguh disayangkan, akhirnya menjadi simbol dari kemandirian yang begitu dibenci ini. Bahkan dalam arsitektur abad pertengahan, kucing telah meninggalkan jejak, meskipun jejak itu terbilang sederhana. Kita bicara tentang apa yang dikenal sebagai lubang kucing atau pintu kucing. Cat holes. Ini adalah lubang kecil yang dibuat di bagian bawah pintu, dinding, atau gerbang. Tujuannya sangat sederhana, memungkinkan kucing bergerak bebas di dalam rumah, lumbung, atau biara, tanpa harus bergantung pada manusia yang membuka atau menutup pintu untuknya. Penemuan sederhana ini mengungkapkan banyak hal. Pertama, ini mengonfirmasi bahwa kucing dipelihara di dalam ruangan secara khusus untuk mengendalikan populasi hewan pengerat. Kucing harus memiliki akses ke setiap sudut di mana tikus bisa bersembunyi. Kedua, ini menunjukkan pengakuan terhadap sifat khusus kucing. Orang menyadari bahwa kucing adalah pemburu nokturnal, dan mereka perlu bebas keluar masuk kapan saja. Pembuatan lubang khusus ini adalah bentuk penghormatan terhadap gaya hidupnya dan pengakuan atas perannya yang penting. Pintu-pintu kucing ini dapat ditemukan di bangunan-bangunan tua di seluruh Eropa, di kastil, gereja, dan rumah pertanian. Mereka adalah bukti bisu, namun sangat meyakinkan bahwa, terlepas dari semua takhayul yang ada, sisi praktis kehidupan seringkali menjadi prioritas utama. Seseorang yang di siang hari mendengarkan khotbah tentang sifat iblis pada kucing, dengan tenang di malam hari akan mengukir lubang khusus di pintu rumahnya untuk si kucing penangkap tikus. Elemen arsitektur kecil ini adalah simbol dualitas yang selalu kita bicarakan. Ini menunjukkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang menemukan kompromi antara ketakutan mistis dan kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Kucing mungkin dianggap apapun dalam risalah teologis, tetapi di rumah yang sesungguhnya, mereka adalah pekerja yang harus diberi kebebasan bergerak untuk menjalankan tugasnya. Suara-suara yang dikeluarkan kucing, dengkuran dan moongan juga diinterpretasikan dalam berbagai cara di abad pertengahan. Dengkuran, sebuah fenomena unik yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami, menimbulkan kebingungan yang luar biasa. Dalam konteks positif, misalnya di tengah keheningan sel biarawan, suara itu dapat ditafsirkan sebagai bunyi yang menenangkan dan damai, simbol kehangatan dan keharmonisan rumah. Namun, dalam atmosfer ketakutan dan kecurigaan, bunyi yang sama bisa berubah menjadi pertanda yang menyeramkan. Dari mana datangnya getaran aneh ini? Mungkinkah ini adalah manifestasi dari kekuatan tersembunyi di dalamnya?
Karena masyarakat tidak memahami sifat alaminya, segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah dianggap sebagai perbuatan iblis. Dengkuran kucing yang duduk di pangkuan seorang wanita yang dituduh melakukan sihir dapat dijadikan bukti di pengadilan yang menunjukkan hubungannya dengan roh jahat, seakan-akan kucing itu sedang membisikkan mantra kepadanya. Suara meong juga ditafsirkan secara beragam. Meongan biasa, permintaan untuk makanan atau perhatian dianggap netral. Namun, konser kucing yang keras dan melengking, terutama saat musim kawin, memicu ketakutan hebat di kalangan masyarakat. Jeritan malam ini, yang terdengar mirip tangisan bayi, diyakini sebagai suara sabat, pertemuan penyihir, atau suara para iblis yang berkumpul untuk urusan kegelapan mereka. Dipercaya bahwa para penyihir mampu memahami bahasa kucing dan berkomunikasi dengan roh pendamping, familiar, mereka melalui meongan. Setiap bunyi yang dikeluarkan kucing dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif, tergantung pada konteks situasi dan suasana hati orang yang mendengarkannya. Dalam dunia di mana tanda dan pertanda terlihat di setiap sudut, suara kucing menjadi lahan subur bagi segala macam interpretasi takhayul, semakin memperburuk kecurigaan terhadap hewan-hewan ini. Warisan abad pertengahan terkait pandangan terhadap kucing ternyata luar biasa kuat. Banyak ketakutan dan prasangka yang muncul dari era kelam itu bertahan hingga hari ini, meskipun hanya dalam bentuk yang lebih samar dan tersisa. Mitos kucing hitam yang melintasi jalan adalah turunan langsung dari ketakutan abad pertengahan terhadap familiar atau pendamping penyihir. Meskipun kini mayoritas orang tidak lagi percaya pada iblis, dorongan naluriah untuk menghindari nasib buruk masih membuat sebagian orang enggan melanjutkan perjalanan. Citra penyihir yang menunggangi sapu dengan kucing hitam di bahunya adalah klise yang mengakar kuat dalam budaya kita. Berkat proses peradilan di abad pertengahan, kita menemukannya dalam dongeng anak-anak, film, hingga kartu ucapan Halloween. Gagasan bahwa kucing adalah hewan yang licik, curang dan egois, sebagian besar merupakan gema dari masa lalu, di mana kemandiriannya diartikan sebagai kesombongan iblis. Sebaliknya, anjing hingga kini masih dipandang sebagai simbol kesetiaan dan persahabatan tanpa syarat. Di sisi lain, citra positif kucing sebagai pelindung yang membawa keberuntungan juga berakar pada abad pertengahan. Patung Maneki-neko dari Jepang yang melambaikan kaki, atau kepercayaan Inggris bahwa kucing hitam di dalam rumah adalah tanda keberuntungan, adalah contoh pandangan alternatif yang lebih positif yang juga ada di berbagai budaya. Kisah kucing di abad pertengahan bukan sekadar kumpulan fakta lucu atau mengerikan. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa mudahnya ketakutan, ketidaktahuan dan propaganda dapat mengubah makhluk tak bersalah menjadi musuh. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana keyakinan irasional dapat berujung pada konsekuensi nyata dan bencana. Dengan mempelajari sejarah ini, kita tidak hanya memahami masa lalu dengan lebih baik, tetapi juga masa kini, dan menyadari betapa dalam bayangan abad pertengahan yang jauh dan penuh kontradiksi telah mengakar dalam budaya, dan bahkan alam bawah sadar kita. Nah, bagaimana sih sebenarnya perjalanan kucing di sepanjang abad pertengahan? Itu adalah sebuah drama yang sesungguhnya, penuh dengan pasang surut kehidupan. Dari yang semula menjadi pemburu tikus andalan di lumbung dan inspirasi bagi para biarawan, hingga akhirnya dianggap sebagai jelmaan iblis yang dibakar di tiang-tiang api. Dari lambang kebebasan pada lambang ksatria, berubah menjadi barang bukti dalam persidangan para penyihir. Puncak dari tragedi ini tentu saja adalah maut hitam atau Black Death. Dengan memusnahkan kucing, sekutu utama mereka dalam membasmi tikus, Eropa abad pertengahan seolah-olah telah menandatangani hukuman mati mereka sendiri. Itu adalah pelajaran yang kejam dan berdarah, yang memaksa orang-orang untuk meninjau kembali pandangan mereka, dan secara perlahan, sangat perlahan, mulai mengembalikan kucing ke tempat yang selayaknya, yaitu di sisi manusia. Kisah kucing di abad pertengahan adalah cermin yang merefleksikan semua ketakutan, harapan, kekeliruan, dan kontradiksi zaman itu sendiri. Ia menunjukkan betapa tipisnya batas antara pemujaan dan kebencian, dan betapa mudahnya satu hal berubah menjadi hal lain di bawah pengaruh ideologi dan histeria massa. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah ini bersama kami. Jika Anda merasa informasi ini menarik, jangan lupa subscribe ke kanal kami dan berikan like pada video ini. Ini sangat membantu kami dalam membuat konten-konten baru. Sekarang, kami punya pertanyaan untuk Anda.
Menurut Anda, fakta mana dari kisah yang kita bahas hari ini yang paling mengejutkan atau paling luar biasa? Bagian mana dari sejarah ini yang paling membuat Anda terkesima? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.